Saya Bumi ada. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya Bumi ada. Saya bicara. Ya, selamat sore, Shooter Foni dan Shooter Fani. Pemirsa izin, mungkin sebelum bincang santai kita mulai, karena tadi kita sudah sama-sama tes antigen di klinik Saya Bumi, izin kita melepas ya, melepas masker, supaya diskusi bincang santainya bisa lebih leluasa. Oke, kita coba bincang santai. Apa kabar Shooter Foni? Baik, Mas Bro. Ya, terima kasih. Gimana Shooter Fani? Apa kabar sore ini? Baik, Mas Bro. Nah, gitu ya. Kita semua sehat di masa pandemi. Kita selalu harus menjaga protokol kesehatan ya, supaya kita terhindar dari segala persoalan pandemi COVID seperti ini. Bagaimana kabar kegiatan-kegiatan harian? Kegiatannya apa saja nih? Kalau saya lihat Shooter Foni ini selain kegiatan menembak, beliau ini juga seorang diver ya. Iya, betul. Coba cerita sedikit bagaimana kesan-kesan diver ini, bagaimana nih? Mengerikan ini diver ini. Sebelum kita masuk pada acara menembak, diskusi tentang menembak. Kalau diving di Lampung oke banget. Jadi kalau yang belum pernah ke Lampung, main ke Lampung sama kita buat diving. Banyak spot ya di Lampung ya, nggak kalah. Lumayan. Lumayan ya, Beberapa artinya spot. sekarang para diver sudah mulai tumbuh ya. Sudah mulai tumbuh. Dari luar tamu-tamu juga untuk ke Lampung sudah mulai banyak ya untuk diving ya. Sudah mulai banyak. Sudah mulai. Oke. Shooter Fani. Perlu diajak juga ini untuk diving ya. Iya, Selain menembak, boleh juga untuk diajak untuk apa? Menyelam ya. Ya. Menyelam. Takut Jadi- tenggelam. Hah? Takut tenggelam. Takut tenggelam. Enggak lah. Jadi kalau diving itu kan semua sudah SOP-nya sudah ada. Jadi semua juga sudah terukur. Kembali kita coba bincang terkait dengan dunia olahraga menembak. Sangat asik, saya lihat di lapangan tembak jedar jedor kira-kira begitu. Rupanya kita intip ya, Foni dan Fani lagi berlatih kira-kira begitu. Nah yang ingin saya tanyakan keberadaan yang ada sekarang klub Krakatau Shooting Club ya. Krakatau Shooting Club. Krakatau Shooting Club. Iya. Kalau boleh tahu udah berapa lama itu Krakatau Shooting Club? 8 tahun. 7, 8 tahun? 8 tahun. 8 Kemarin tahun. baru anniversary. Kemarin kegiatan yang baru digelar di lapangan tembak Perbakin, saya lihat cukup ramai. Peserta 100 orang lebih ya. Iya. Ya, cukup ramai. Kemarin ikut berlomba ya. Ikut. Kemarin dapat Ikut. juara juga. Dapat. Ya. Ini dia. Jadi apa ya? Olahraga menembak khususnya cewek ini kan satu kegiatan yang boleh dibilang langka. Iya. Maka kenapa saya coba mengundang Foni dan Shooter Fani supaya kira-kira bagaimana bisa ikut mengajak orang lain supaya ikut berlatih. Kira-kira begitu. Ya. Jangan cuma mendengarnya aja. Nah, kita pengen betul juga melihat. Coba jelaskan sedikit dunia olahraga menembak itu mengerikan tidak sih seperti itu? Mengerikan enggak ya? Mengerikan nggak kira-kira? Tidak. Enggak loh. Menyenangkan. Menyenangkan. Mungkin Seperti yang apa? lebih Mungkin safety. apa yang bisa disampaikan kepada kita? Jangan takut untuk ikut olahraga menembak. Apa kira-kira yang Mungkin gini ya, karena kalau nembak itu kan orang selalu asosiasiin kayak bahaya gitu Bahaya. kan. Nanti bisa ketembak lo gitu, Betul. segala macam gitu. Tapi kalau aku lihat malah kita di lapangan tembak itu safety measure-nya tuh lebih ketat Lebih dibandingin terukur olahraga ya? lain. artinya dari awal pegang senjata, terus kita masuk lapangan, semua SOP-nya sudah diatur ya? Iya, nggak sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Kita pun masuk ke lapangan, saya lihat sudah harus Daftar.
terukur ya. Iya, harus. Kira-kira. Nggak boleh kita main-main di lapangan, Nggak boleh. Nggak boleh. pegang senjata juga. Artinya nggak boleh orang yang nggak mengerti pegang senjata Mau boleh, nyoba mau gitu. coba sembarangan. Nggak boleh Nggak kalau boleh. Nggak sendiri. boleh sembarangan. Nah, artinya hal seperti itu yang perlu kita sampaikan. Nah, bagaimana pandangan Foni terkait dengan olahraga menembak ini sudah berapa lama? Kalau saya mulai udah cukup lama, cuman untuk senjata api kurang lebih itu mulai 3-4 tahun ke belakang udah. Senjata api, Iya. 3-4 tahun yang lalu. Ya, udah mulai coba-coba. Kalau orang bilang pengenalan senjata api ini ngeri-ngeri sedap juga ya. Iya. Satu untuk olahraga, kedua juga bisa untuk pertahanan diri ya. Tetapi ada beda-beda ya. Beda. Beda. Artinya untuk bela diri sendiri, kalau untuk olahraganya sendiri. Ya. Nah, saya mungkin ingin bertanya terkait dengan olahraga menembaknya. Ya. Yang pertama, olahraga menembak ini harus ada klub ya. Betul. Pertama itu. Yang kedua, harus ada izin di dalam memegang senjata olahraganya. Betul. Nah, boleh jelaskan kira-kira persyaratan apa yang menjadi persyaratan sehingga orang bisa berlatih olahraga menembak? Kan tidak boleh sembarangan. Iya, betul. Saya mau latihan menembak di lapangan, nggak boleh sembarangan karena memang ini olahraga yang kita lihat olahraga berbahaya. Tapi juga SOP-nya terukur semua. Ya, ya kalau menurut saya pertama kita juga memang harus kita daftar ke klub dulu. Kalau Oke. saya sama Fandi kan dari klub Krakatau Krakatau, Shooting Shooting Club. Jadi Club. kita harus di bawah mereka. Oh. Gitu. Kita daftar di klub. Kemudian kalau kita mau punya senjata apinya itu kita memang harus ada sertifikasi dulu baru kita bisa. Jadi artinya untuk memiliki senjata yang kita gunakan untuk olahraga di lapangan tembak, Iya. itu kita harus lolos sertifikasi. Betul. Nggak bisa main asal Tidak bisa. itu ya kira-kira Iya. seperti itu. Nah, untuk mendapatkan itu butuh berlatih khusus atau bagaimana? Ya, Karena terlebihnya nggak mudah ke ya khusus. untuk mendapatkan sertifikasi, nggak mudah ya. Tidak. Berapa lama yang lalu pengalaman? Kemarin itu saya mulai latihan tuh mulai dari September ada, terus September latihan, kemudian sertifikasinya Desember Itu di mana? di lapangan tembak Sukarame, kebetulan Oh, kemarin di Lampung. di Lampung Nah kegiatannya. kalau Fani beda lagi nih, di mana Di mana kemarin? kemarin? Palembang, saya Wih, tidak jauh kabarin. sekali ya. Jadi khusus Iya. dari Lampung ke Palembang hanya untuk mengambil sertifikasi. Iya. Luar biasa. Sekalian makan pempek di sana. Gitu. Jadi sekali tes Ya, berhasil ya. puji Tuhannya begitu berhasil. Ya karena berlatih tadi ya. Iya. Karena artinya tidak ujuk-ujuk orang datang melakukan kualifikasi tes ya. Betul. Tetapi memang sudah persiapan khusus ya. Persiapan khusus. Kalau nggak ada persiapan khusus berat ya. Berat kira-kira banget. begitu. Nah, apa saja yang kira-kira waktu kualifikasi tersebut yang menjadi ujiannya kira-kira? Ujiannya isinya materinya apa Ya, aja gitu. materinya Kalau aku ingatnya El Presidente. apa itu, boleh dijelasin? Kalau El Presidente, yang paling seru ya, Ya. Mas Bro ya. Kalau yang paling seru menurut aku El Presidente. Jadi posisi itu membelakangi target. Membelakangi target. Jadi kita kebalik kan. Ya. Kita gini, terus mereka bilang, "Are you ready? Standby?" gitu. Tit. Nah, kita balik badan. Oh, kita putar badan. Iya, putar badan, langsung door gitu, nembak target. Oh. Kalau aku paling seru itu, kalau Foni nggak tahu yang mana. Kalau saya paling seru itu bagian build drill. Apa itu Oh, iya. beat drill? Boleh Jadi jelaskan? itu materi ujian itu dalam 6 detik harus 6 peluru yang keluar. 6 detik 6 peluru. Dan itu harus alpha. Jadi kan kalau di kertas target Target? itu ada alpha, Charlie, Delta. Oke. Jadi 6 peluru tuh kalau bisa harus Masuk di sasaran. alpha yang di tengah. Yang paling tengah, yang paling besar, nilai 10. Iya. Oh, oke. Jadi ya itu yang bikin deg-degan kalau saya build drill ya, karena dalam 6 detik harus 6 peluru yang keluar. Sedangkan Dan masih susah. ujian, Kira-kira ya gitu ya. betul. Jadi tuh pressure-nya
bener-bener waktu itu yang di drill. Oh, nah izin kalau boleh Uh-uh. saya minta tolong dikenalkan kepada penonton senjata olahraga olahraga menembak itu seperti apa sih? Oke, ini kebetulan Di bawah saya lihat, ya, boleh ini ada ditunjukin di bawah, supaya kita bisa lihat. oke, Tapi saya sebelumnya buka mungkin ya. ini kan nggak boleh sembarangan ya main Ya, bawa-bawa seperti itu. tidak bisa. Jadi artinya karena ini hanya untuk kegiatan podcast, Betul. untuk sosialisasi olahraga, Ya, bisa kita tunjukkan. Tetapi Bisa. keseharian senjata ini memang harus di kandang digudangkan. ya, Iya, di gudang betul. ya, Iya, seperti itu. uh-uh. Itu standar ya. Standar, Iya, harus memang di locker. harus. Itu menjadi standar. Iya betul. Coba boleh Oke. kalau biar kita semua bisa tahu gitu seperti apa sih senjata Oke. olahraga bela diri, olahraga menembak ini. Nah, Baik, ini keren, ya. yang saya bawa kebetulan ini CZ Shadow 2. CZ, tipe Iya, CZ. Tipe CZ Shadow 2. Kelas production. Ya. Nah, ini untuk kelasnya kelas production. Kelasnya kelas production. Ya, jadi Ini berapa peluru? Ini kalau production kita cuma bisa 15. Satu Magazine. Satu magazine 15. Satu magazine, Ya, ini 15 magazinnya peluru. jadi 15 peluru. Gitu. Jadi kalau hitung-hitung kalau dalam sudah boleh ditunjukkan seperti ini mungkin Boleh. diangkat ininya senjatanya. Maaf. Wes, ini kosong ya? Kosong. Kosong ya? Posisi kosong semua. Iya. Ini kosong. Ya. 15 peluru. Ya, Jadi kalau 15 satu peluru. kali latihan bisa minimal satu kotak latihan ya. Iya, 50 satu kotak peluru, isi 100 peluru kira-kira begitu ya. Tergantung latihannya apa ya. Iya. Kalau latihan presisi, ya kayaknya satu kotak, kotak ya cukup. bisa. Presisi cukup satu kotak. Kalau yang apa? yang Reaksi. kemarin? Reaksi nggak cukup itu ya. Kalau reaksi biasa Karena lebih detik banyak. hitungannya pelurunya harus diumbar Iya. banyak sekali ya. Iya, betul. Peluru diumbar. Artinya diumbar untuk menuju sasaran ya. Betul. Diumbar Kira-kira terus begitu. Jadi apa yang kita lihat dan kita saksikan ini adalah betul-betul olahraga yang wow, kira-kira mengerikan kira-kira. Tapi asik ya. Ya. Saya sendiri kalau di lapangan tembak itu mendengar bunyi dar. Nah, ada rasa wah gimana gitu kira-kira. Apalagi ngelihat penembak-penembak itu menembak di lingkaran Target ya, di target. target yang plat ya. Iya. Itu ada rasa Iya. bagaimana gitu ya. Kalau jatuh tam Ya, gitu itu kira-kira seneng seperti banget itu. Om, kalau Seneng banget plat ya. datang tuh seneng banget gitu. Kalau plat itu ya. Plat celak udah. Nah sekarang mungkin karena waktu juga singkat, kita kepengen diskusi panjang mengenal terkait dengan olahraga menembak. Ada pesan atau kiat yang perlu disampaikan kepada kaum muda, khususnya remaja putri mungkin ya, yang punya hobi bakat, karena Lampung ini juga butuh atlet olahraga menembak. Apa kira-kira pesan untuk bisa mengajak Apa supaya pesannya? jangan takut kira-kira begitu kan? Mereka Ya. takut peluru suaranya itu menggelegar gitu, dar kira-kira Ya. gitu. Tapi mungkin pengalaman Sutrapani, bagaimana itu perasaan untuk nggak perlu takut loh kira-kira begitu. Kira-kira gimana nih untuk menyampaikan kepada yang lain? untuk Olahraga mengajak? ya, karena kalau anak zaman sekarang kan saya lihat mereka suka ikut tren ya. Lagi rame apa, main itu. Oke. Nanti begitu trennya udah hilang, mereka pindah. Betul. Nanti ada tren apa, main itu. Kayak Nggak sekarang fokus ya. nggak fokus, Nggak fokus. benar. Jadi sering pindah-pindah, Ya. jadinya nggak pernah jadi atlet gitu. Sesuatu yang khusus, artinya nggak apa ya, karena nggak fokus prestasinya juga akhirnya nggak ada ya. Benar. Nah kalau ini memang nggak bisa setengah-setengah ya. Sayang kalau kita Sayang bilang kalau setengah-setengah ya. setengah-setengah Artinya kalau yang sudah berlatih tekunin Tekunin. ya, Ya. jadi atlet kira-kira Betul, seperti itu. betul. Nah karena ini juga mengasah ketajaman, konsentrasi Ya. di dalam usaha juga. Ini menjadi apa ya? Menjadi terbawa juga mungkin ya seperti itu. Kalau saya Ini kan lihat penuh disiplin emosi konsentrasi, gitu. Iya. disiplin ya, Iya. terukur. Iya. Kalau orang usaha kan harus ada disiplinnya juga. Terus kerjanya harus terukur. Terus mungkin juga soal
timing tepat waktu dan sebagainya juga ada. Betul. Terbawa nggak nih? Ada dunia usaha. Maksudnya karena saya olahraga menembak, Iya. jadi lebih disiplin sih ya. Lebih Disiplin disiplin, terhadap ya. emosi itu Terkontrol. Karena kalau dulu kan, ya mungkin kalau di menembak itu, apalagi kalau kayak kita lomba ya, di bawah tekanan gitu. Iya. Nah kita tuh di train gimana supaya bisa stay calm, stay focus. Karena kan kita berdua kalau lomba selalu reaksi. Oke. Reaksi kan beda sama presisi. Kalau presisi itu kita menembak, ini sekalian explain Iya. nggak apa-apa ya. Jadi kan ada 2 macam. Ya. Kalau yang presisi itu kita dikasih 10 peluru ya. 10 Ya. 10 peluru. 10 peluru. Ada sasaran plat 2 yang harus dijatuhin. Habis itu baru yang lingkaran hitam Ya. yang nilainya 10, 9, 8, 7. Nah itu masih hitam ya. Ya. Kalau yang 6 ke atas itu udah putih. Nah kita harus bisa ngontrol emosi, nafas, supaya tenang gitu. Nah tenangnya itu yang bisa kita implementasiin di kerja gitu kan, di bawah pekerjaan, tekanan. ya. Nah kalau reaksi beda. Kalau reaksi, biar Mas Bro tahu ya. Kalau Foni ini orangnya tenang. Oh segitu. Dia ini atlet presisi. Tenang menghanyutkan tapi ya. Iya. Kalau gue disuruh presisi, aduh kayaknya Nggak bisa. semua pelatih udah pusing sama gue. Ini anak gimana sih? Karena aku orangnya meledak-meledak gitu Tipenya selalu. ya. Dan aku maunya demennya yang kebut gitu kan. Cepat selesai kira-kira begitu. Iya. Karena kalau reaksi itu kita kan ada larinya, terus habis itu ada menghadapi rintangannya, Ya. terus ada banyak rulesnya juga. Ya. Kita nggak boleh break 180 ya. Iya. Jadi kalau kita lagi lari, kita kan dikasih stage nih. Ya oke. Satu stage ini kita mesti menembak misalnya target plat ada 5, lalu target klasik ada 10 gitu. Target klasik itu selalu double tap. Oh. Jadi kalau misalnya target klasik ada 10 berarti 20 peluru, 20 kali nembak. 20 kali. Terus 5 plat berarti kan 1 kali nembak berarti 25 peluru. Nah, our main goal itu gimana supaya kita bisa menyelesaikan stage itu Oke. secepat-cepatnya tanpa melanggar aturan lapangan dan nilainya bagus gitu. Kalau yang double tap harus alfa-alfa gitu. Oke. Nah, ini kan hal-hal ini diukur. Nah, gimana caranya? Itu kan kayak multitasking ya. Jadi ya, gua mesti tenang, gua larinya mesti cepet, Ya. gua targetnya mesti mesti nyampe, tapi gua nggak boleh laras ini nggak boleh Nggak boleh meleset serampangan. ya. Tembakan nggak boleh meleset. Iya. Fokus Nggak boleh kira-kira ngaco. begitu. Iya. Jadi kalau biasanya kalau yang orang pas lomba gitu, ada namanya DQ atau disqualify. Oke. Jadi kalau kita lomba kan ada berapa stage, ada yang 6 stage, ada yang 8 stage. Ada juga tuh yang baru lomba udah kena DQ gitu. Oh. Karena biasanya larasnya dilewati 180 derajat gitu. Nah, disiplin-disiplin ini bisa diimplementasiin di kerja. Iya. Supaya kita gue mesti bisa multitasking, gue harus jaga di sini SOP jalan, end goal gue mesti nyampe gitu. Pakai banget sih. Oke, luar biasa. Jadi yang saya mau tanya dengan waktu yang terakhir ini karena waktunya singkat, tapi banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan sama Suter Fani nih ya, supaya orang-orang bisa lebih banyak tahu tentang olahraga menembak. Kunci apa di dalam menembak itu apa? Dibutuhkan apa? Skill apa? Mungkin Fani bisa jelaskan Kalau atau Fani nanti skill ya. tambahkan. Ketenangan. Skill ya kita yang Atau pasti seperti apa? disiplin dulu tuh Disiplin. harus yang pasti itu paling awal disiplin. Disiplin, Ya, yang pertama. akan diri sendiri, akan alat kita sendiri. Oke. Itu juga harus disiplin. Kemudian apa lagi ya? Ketenangan. Tenang bisa, sabar bisa. Ya semua campur aduk Campur sih. aduk di situ. Jadi kita nggak bisa. Karena untuk menuju ngomong. tembakan sasaran itu kan Iya. banyak. Saya sudah coba ikut berlatih, kayaknya nggak pernah bener itu kira-kira gitu. Nah kira-kira Masa nih? Fani kira-kira ada tambahan apa saran yang supaya kita nembak jadi bener itu seperti apa kira-kira gitu? Fokus ya. Fokus ya? Fokus. Fokus. ya. Soal nafas seperti apa? Mengatur nafas Pengatur bagian nafas. Foni. Kalau napas tuh biasanya ya kita habis napas tarik dalam-dalam, kita keluarin sekali, habis tuh kayak setengah Tahan tahan. lagi. Nah, baru kita Baru kita lepas. Iya, baru kita sambil nembak.
luar biasa. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi tarik napas dalam-dalam, buang, tarik setengah. Nah, Iya. nembak. Kalau kita ketemu di luar nggak menyangka ini. Fani penembak jitu nih. Aduh, ya. Oke lah, terima kasih karena waktu Siap. kita sudah terbatas. Siap. Saya ingin sebenarnya ngobrol lebih jauh, mengenal lebih banyak tentang olahraga menembak. Kita butuh atlet menembak yang banyak untuk Lampung. Betul. Lapangan tembak kita sudah cukup tersedia. Hanya mungkin informasi kepada masyarakat umum terkait dengan dunia olahraga menembak ini perlu sosialisasi. Nah, inilah hari ini sengaja saya mengundang dalam rangka ikut mensosialisasikan olahraga menembak yang dibawa naungan Perbakin. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Terima kasih kedatangan Fani, ini dua nama yang hampir sama, luar biasa. Ya, Siap Mas Bro. siap Mas Bro. Salam sehat ya. Siap. Sampai jumpa di acara kesempatan yang lain. Terima kasih atas kehadiran di podcast Saya Bumi. Terima kasih. Terima Selamat kasih. sore. Sore. Salam Sore. sehat. Semangat.